Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo bunda semuanya, apa kabar? Semoga bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Dalam kesempatan video kali ini akan merekomendasikan dua resep andalan jualan nih ya, jualan laris. Modalnya irit, nggak perlu pakai modal banyak-banyak, tapi hasilnya enak, tampilannya cantik. Ini cocok banget dijadikan sebagai dessert maupun sebagai ide jualan di rumah ya teman-teman. Bahan-bahannya ini mudah didapat, cara bikinnya pun satset nggak perlu yang ribet-ribet banget. Tapi sebelum menyimak videonya, silahkan teman-teman bantu terus channelku dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama, siapkan wadah. Di sini pakai 150 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 bungkus Nutrijel rasa mangga kemasan besar ya. Lalu 1 bungkus pop ice rasa mangga. Tambahkan 800 ml air ya. Penambahannya bertahap dulu. Kita tuang sedikit dulu untuk melarutkan bubuk jelly dan tadi pop ice-nya. Kalau sudah tercampur rata, baru kita tuang semuanya keseluruhan airnya. Lalu ini larutan puding mangganya akan kita masak menggunakan api sedang ya teman-teman. Ini untuk larutan pudingnya kita masak sampai pudingnya ini mendidih dan meletup-letup. Jangan lupa dalam proses pemasakannya ini harus diaduk-aduk ya, agar bubuk Nutrijelnya nggak mengendapi dasar panci. Nah, ini puding mangganya sudah mendidih ya, sudah meletup-letup. Jangan lupa ini kita aduk-aduk dan matikan kompornya. Lalu nanti busanya ini bagian atasnya akan emak buang atau sisihkan ya. Selanjutnya nanti ini akan emak buang dulu busanya. Kita tunggu sampai suhunya puding ini juga menurun ya teman-teman. Langkah selanjutnya di sini Mas siapkan cup puding ya, ukurannya ini 150 ml kapasitasnya. Kalau sudah, kita tuangkan puding mangganya ke dalam wadah cup puding mininya ini ya teman-teman. Ini pudingnya kita tuang dengan setengahnya aja ya, jangan dituang sampai full karena nanti bagian atasnya akan kita kombinasikan menggunakan es buah naga. Lakukan sampai semua puding sudah terisi ke dalam wadah satu persatu dan sama rata. Kalau sudah, ini pudingnya akan diamkan dulu sampai set ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan memasak sagu mutiaranya. Tuang 500 ml air. Kemudian siapkan 50 gram sagu mutiara. Untuk airnya ini akan kita masak dulu sampai mendidih panas ya. Kalau sudah, baru kita akan cemplungin sagu mutiaranya. Pemasakan pertama kita akan masak selama kurang lebih 5 menit karena kita memasak sagu mutiara ini menggunakan metode 5-37 ya. Pemasakan pertama dimasak selama 5 menit, kemudian nanti akan didiamkan selama 30 menit sambil ditutup rapat seperti ini ya. Setelah 30 menit dibuka, kemudian ini akan menyalakan lagi api kompornya, kemudian akan dimasak atau dididihkan lagi. Kita masak selama 7 menit. Kalau sudah mendidih, udah dimasak selama 7 menit,
nanti akan mematikan api kompornya kembali ya, lalu ditutup kembali sampai nanti sagu mutiaranya siap kita gunakan atau matang dengan dalamnya itu udah nggak berwarna putih. Nah, ini untuk topping es buah naganya, ada 1 buah naga yang udah tadi kerok ya, kemudian susu. Siapkan wadah terlebih dahulu ya, kemudian masukkan tadi buah naganya ke dalam wadah. Oh ya, untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Kalau buah naganya sudah masuk, ini akan kecerin dengan susu ya. Ini susunya pakai merek Voya. Teman-teman juga bisa ya pakai susu creamer ya, lebih creamer tulisannya ya, creamer 3 sapi itu juga enak. Bebas aja ya. Ini secukupnya aja karena ini tergantung selera masing-masing ya. Bisa manis banget, bisa sedang juga ya. Lalu di sini akan tambahkan 400 ml air matang. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan biji selasi yang sudah ini tadi ya disiram air hangat. Tahap terakhir kita masukkan sagu mutiaranya dulu 4 atau sampai 5 sendok ya teman-teman. Kalau misalkan dirasa kurang ini ya, kurang manis, kita tambahkan lagi sirup fresh frambozen ya, 3 sendok atau 4 sendok, kemudian diaduk. Kalau sudah dirasa sudah pas, nah ini kita siapkan pudingnya tadi. Pudingnya udah set ya teman-teman. Lalu kita akan tuangkan es buah naganya di atas puding mangganya ini. Kita timpa ya. Masukkan es buah naganya sama rata ke dalam wadah cetakan. Kembali lagi tadi untuk es buahnya, silahkan teman-teman bisa dicicip dulu ya, barangkali kurang manis, tinggal ditambahkan dengan creamer aja ya, atau ditambah dengan tadi sirup fresh rasa frambozennya. Nah, ini sudah semuanya ya teman-teman. Tahap selanjutnya kita masih ada sisa sagu mutiara, jadi ini akan menjadikan topping di atas es buahnya biar lebih legit. Ini dia hasilnya ya teman-teman. Dalam satu resep ini menghasilkan tadi 10 ya harusnya, cuman tadi sudah dimakan 1 sama si bocil. Ini tuh cara bikinnya mudah banget ya, pastinya rasanya enak, seger, creamy meskipun tanpa susu evaporasi, tapi rasanya tetap mantul. Ini recommended banget buat teman-teman yang lagi nyari ide jualan puding kekinian. Ini bisa dijadikan sebagai dessert box maupun sebagai ya cemilan teman-teman di rumah ya. Apalagi kalau waktu siang-siang ini pasti seger banget. Jangan lupa kalau sudah ini ditutup satu persatu supaya rapat dan awet ya teman-teman. Ini untuk ketahanannya. Jika disimpan di dalam lemari es bisa tahan sampai 4-5 hari ya teman-teman. Kalau di suhu ruang kemungkinan ini bertahan sampai maksimal 3 hari ya. Nah, sebagai menambah ini ya, menambah daya tarik, ini akan menambahkan stiker terima kasih di atasnya. Hasilnya cantik banget kayak gini. Oke, puding es buah naganya ini siap kita kemas dijadikan hampers. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Emas, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Pertama, di sini pakai 200 gram gula pasir, lalu 1 bungkus agar rasa vanila. Ini dicampur jadi satu dulu ya teman-teman. Diaduk. Lalu tambahkan 500 ml air matang. Diaduk sampai sedikit ini ya teman-teman bercampur. Kemudian tambahkan 200 gram kental manis. Untuk mereknya bebas ya teman-teman. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Dan bahan terakhir, tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Di sini 1 kaleng ini beratnya 390 gram ya teman-teman.
Tuangkan semuanya susu evaporasi, kemudian diaduk. Kalau sudah rata, untuk larutan pudingnya siap kita masak ya teman-teman. Kita masak sampai larutan pudingnya ini mendidih dan meletup-letup. Karena wadahnya atau pancinya kecil ya, ini jadi pindahkan ke panci yang lebih besar. Jangan lupa dalam proses pemasakannya ini pudingnya harus sering diaduk ya teman-teman, agar dia menyatu dan tidak menggumpal nanti hasilnya. Kalau sudah mendidih, sudah meletup-letup ya, jangan lupa diaduk-aduk lagi juga ya. Kemudian matikan kompornya. Tunggu beberapa saat sampai suhunya ini turun. Kemudian dari larutan ini kita ambil sekitar 400 ml larutan pudingnya ya teman-teman. Lalu tahap selanjutnya, siapkan cup puding. Di sini untuk cup pudingnya ukurannya 150 ml ya teman-teman. Tuangkan puding tadi yang kita pisahkan, tuangkan separuh dari wadahnya saja ya teman-teman, jangan sampai full. Lakukan sampai semua pudingnya sudah dimasukkan. Lalu untuk yang sisanya, ini akan tambahkan dengan 1 bungkus pop es rasa mangga, lalu diaduk sampai tercampur rata. Jadi ini akan buat 2 rasa ya, 1 rasa vanila, 1 lagi rasa mangga. Nah yang rasanya mangga ini kemudian dituang juga ke dalam cup pudingnya ya teman-teman. Kalau sudah, ini akan biarkan sampai set. Tahap kedua, kita akan bikin puding kacanya. Di sini pakai 100 gram gula pasir, lalu 1 sendok makan Nutrijel plain ya teman-teman, lalu tambahkan 500 ml air matang. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa tengok dan bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Untuk pemasakannya sama, puding kacanya ini kita akan masak sampai pudingnya mendidih dan meletup-letup pastinya ya teman-teman. Nah, agar teman-teman menghasilkan puding kaca yang bening, gunakan gula pasir yang bening ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih dan meletup-letup, saatnya kita akan matikan kompornya, lalu diaduk-aduk sebentar. Siapkan buah-buahan. Di sini ada jeruk, stroberi, anggur, dan kelengkeng ya teman-teman, secukupnya aja. Lalu, sebelum dituang dengan buah-buahan, kita akan tuang sedikit dulu ya teman-teman dari puding kacanya. Cukup 1 ini ya, 1 irus atau 1 centong ini. Tuangkan sedikit saja di atas puding mangganya dan puding vanila. Kalau sudah, tata buah-buahannya dari buah anggur, kemudian nanti buah jeruk, kemudian buah stroberi dan nanas serta kelengkengnya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman tuh. Kalau sudah, baru kita akan siram lagi dengan puding kacanya tadi ya teman-teman. Pastikan untuk bagian permukaan buahnya ini bisa ini ya, kena puding kacanya, cairan pudingnya, supaya nanti dia tuh nggak kering dan hasilnya tetap mengkilat dan glowing. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Pudingnya sudah selesai. Saatnya ini akan diamkan di suhu ruang, kemudian akan memasukkan ke dalam kulkas. Sebelumnya ini pudingnya akan tutup terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau sudah ditutup, tahap selanjutnya yaitu akan tempelkan dengan stiker bebas ya, nggak perlu pakai stiker juga nggak apa-apa di sini, biar tampilannya lebih cantik aja. Nah, ini tadi yang udah diamkan di kulkas udah set juga. Saatnya untuk proses packing pengepakan ya. Ini pakai box ukuran 25 cm x 25 cm dengan tinggi 9 cm. Ini muat 9 piece atau 9 cup puding ya.
Nah, lalu ditutup boxnya karena ini pesanan orang dan ini akan emak kirim ya. Jangan lupa di sininya emak kasih pita juga karena ini buat puding hampers ya teman-teman. Nah, kalau pitanya sudah rapi kayak gini, saatnya kita tempelin dengan tag itu ya, tag ucapan dari pengirim dan si penerima. Oke, sekian dulu video dari emak. Semoga video emak bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum.